Terus ini semacam kayak yang kelelep masuk ke bagian dalam sini nih. Itu harusnya berbahaya. Oh, dual zone bos, untuk AC-nya bisa diatur kiri kanan harusnya. Ada mode sport lagi kalau misalkan kita mau pacu lebih kencang lagi di mobil. Nah, pada saat kita berakselerasi, nggak perlu. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Dan mobil yang akan kita bahas kali ini adalah mobil yang menjadi kakak pertamanya, bukan kakak pertama ya, kakak keduanya si Toyota Vios edisi terbaru. Ini adalah Toyota Corolla Altis, yang kalau kalian berasa belum puas dengan Toyota Vios, pengen naik kelas tapi tetap di sedan, mobil ini yang jadi pilihannya. Dan saya tertarik dengan apa yang ingin kalian sampaikan di kolom komentar. Kalau saya bilang ini adalah sedan yang middle di antara Vios dengan Camry, yang paling lux atau paling recommended untuk kalian bawa pulang. Nah, seperti apa unitnya, kita bakal bahas secara lengkap. Dan ini adalah Toyota Camry edisi terbaru di tahun 2023. Bos, kayak gini bentukannya bos. Kalau kita lihat di bagian belakangnya, ini kelihatan seksi memang untuk Toyota Corolla Altis. Untuk sisi belakangnya kelihatan lebih compact, lebih sporty juga. Ada kesan-kesan semacam kayak Toyota RX R4X kurang lebih di sisi belakangnya, kesan-kesan dikit aja. Dan ini mesinnya udah pakai yang 1800. Kalau Vios pakai yang 1500. Nah, 1800 tipe V Corolla Altis. Dan kalau kita lihat di bagian belakang lampunya, ini kelihatan guratannya enak banget dilihatnya. Nah, ini lurus terus ke bawah, terus ini semacam kayak yang kelelep masuk ke bagian dalam sini nih, enak sekali dilihatnya. Terus bagian bawah ada aksen warna chrome yang doff, lalu kemudian paling bawahnya dia yang glossy, jadi itu kelihatan perpaduannya enak sekali. Nah, kalau kita lihat bagian belakang kayak gini, enak bos. Ini benar-benar berasa semacam sedan yang lux. Padahal kalau kita lihat kenyataannya, di atasnya ini masih ada Toyota Camry. Udah pakai kaca film pikul, lalu kemudian ada defogger belakang. Antenanya nggak ada di bagian sini, nggak kelihatan. Nah, terus untuk bagian handle pintunya dia pakai yang chrome dengan ukuran yang cukup besar, dan ini sangat amat proper. Di bagian depannya juga sama, pastinya udah pakai smart key keyless. Nah, tuh udah kebaca pas kita masukin jari kita, dan di sini ada finger, semacam fingernya, tapi sepertinya di bagian dalam. Nah, tuh ada locknya, jadi pencet di bagian fingernya dia bakal ngelock. Nah, terus ini production date-nya Corolla Altis 1800 V automatic. Ini diproduksi kurang lebih di tahun ini ya. Ini nggak kelihatan di sini tahun produksinya. Untuk ban belakangnya mirip dengan velg, hampir mirip dengan velg yang ada di Toyota Vios. Bannya pakai Michelin. Ini ukurannya dia pakai yang ukuran berapa ya? Mana nih ukuran bannya? Halo, ukuran ban. Kalau kita lihat sih semacam ring 15 ring 16, tapi nggak kelihatan di sini ukuran bannya. Paling bawah 225 per 45 ring 17. Yes, 17. Udah pakai rem cakram pastinya untuk bagian belakang, dan di bagian bawah sini nggak ada kelihatan tambahan atau add-on side skirt yang terpisah. Dia menyatu dengan bodi, dan ini materialnya plastik pastinya. Dan untuk di bagian garis jendelanya kembali sama Vios. Kalau Vios di bagian bawah yang warna chrome, ini di bagian atas justru yang warna chrome. Nah, terus untuk spionnya dia dilengkapi dengan lampu sein di bagian atas, mirip seperti yang ada di Vios, tapi ini kelihatan lebih lux harusnya. Nah, terus bagian depannya sama, ban dan velgnya itu di dalamnya udah pakai rem cakram juga. Dan kalau kita lihat di tampak samping seperti ini, wah, ini memang kelihatan lebih nunduk ke bawah kalau dibandingin sama Vios tadi. Dan ini bonetnya itu menekuk ke bawah, jadi harusnya secara aerodinamika juga ini lebih enak untuk dipacu di kecepatan tinggi. Dan dimana-mana sedan itu enak untuk dipacu kalau dibandingkan sama mobil-mobil crossover atau SUV. Nah, terus untuk bagian lampunya dia udah pakai yang proyektor, ada DRL di bagian bawah, dan tentunya lampu sein di bagian tengah. Dan coba kita buka, terus kita aktifin lampu hazard untuk ngelihat lampu depannya atau lampu seinnya, termasuk ini lampunya. Kita liatin aja untuk sementara. Nah, lampu seinnya di situ.
DRL-nya yang ada di sini, bos. Nah, ini ada dua DRL, lampu sen di bagian sini, termasuk yang ada di bagian spion yang ada di belakang. Nah, terus ini ada aksen warna chrome. Biasanya yang chrome itu menandakan kemewahan, dan di sini minimalis untuk warna chrome-nya, semacam garis guratan yang memisah antara logo Toyota di bagian tengahnya. Untuk grillnya mirip dengan Camry dengan Vios juga, lalu kemudian ada housing untuk bagian fog lamp-nya yang juga dibikin dengan warna chrome. Jadi ini desainnya lebih atraktif. Kalau si Camry itu lebih mewah dari sisi bagian depannya. Nah, untuk interior kita mulai dari, kita matiin dulu yang ini sama lampu hazardnya, terus kita ke bagasi. Nah, kita buka bagasinya dari sini aja. Kita lihat untuk tempat kargonya atau tempat barangnya. Oh ya, sebelum kita ke bagasi, nah di sini ada kamera mundur juga pastinya. Sensor belakang pasti ada, 4 sensor belakang untuk membantu pada saat parkir. Di sini ada tulisan Corolla Altis, masih sama namanya seperti yang dulu, dan ini adalah all new atau edisi terbaru dari Corolla Altis. Nah, untuk tempat barangnya atau kargonya cukup luas, kurang lebih sama dengan yang ada di Vios, tapi ini kelihatan lebih luas karena Vios masih ada gundukan dikit di bagian samping. Ini nggak begitu banyak gundukannya. Di bagian bawah bannya dia pakai yang full size juga, sama seperti yang ada di keempat roda. Jadi kalau misalkan ada masalah dengan ban yang terpakai di 4 roda, udah tinggal langsung ganti, dan ban yang udah kepake itu tinggal disimpan, udah nggak perlu berasa kelihatan aneh karena pincang untuk desainnya. Ada dongkrak lagi, dan di sini udah dilengkapi peredam, jadi pastinya suara-suara yang dari bawah itu nggak masuk dalam kabin. Ada gift di situ dan ada toolkit lainnya. Pastinya ada lampu di bagian bawah situ tuh, kelihatan gak sih? Nah, ini ada lampu, bos, untuk menerangi area bagasi pas kita ambil barang. Termasuk bagian sini ada peredamnya juga untuk membuat kekedapan suara lebih maksimal. Lampu buat plat numbernya juga ada. Kita intip sisi baris kedua. Biasanya mobil kayak gini untuk orang suka duduk di baris kedua kalau sedan, berasa bos. Dan memang biasanya bos kalau sedan tuh duduk baris kedua. Dan wow, ini dia pakai yang soft touch, motif kulit pastinya dengan soft touch. Di bagian bawah dibalut kulit dengan jahitan asli, pastinya udah soft. Dan di sini finishingnya black glossy. Handle pintunya dia dibikin warna silver yang agak doff kayak gitu. Nah, terus di bagian, oh ini kayak sedan-sedan mewah nih, biasanya lebih luas di bagian sini karena menjadi housing untuk bagian bannya. Dan ini bannya tapakannya nggak begitu lebar ya, per 45, nggak yang begitu lebar kayak mobil-mobil sedan mewah sekelas BMW atau Mercy. Dan di atas ini, di dalamnya maksudnya, joknya udah pakai jok kulit yang perforated kayak gini, ada lubang-lubangannya pastinya buat duduk di dalam yang ada lubang-lubangannya. Ada karpet yang tulisannya Corolla Altis juga, dan dilengkapi dengan armrest. Wow. Tapi ini nggak fleksibel ya, nggak bisa dinaik turunkan lagi, karena biasanya kalau bisa dinaik turunkan itu mengikut di sandaran. Nah, ini kayak gitu, tapi seenggaknya ada armrest dan ada cup holder yang ada di bagian depan sini. Wah, enak. Buat bos yang di belakang kalau misalkan sambil minum kopi dalam perjalanan ada juga. Nah, di sini ala-ala semi bucket, tapi ini mengambil space untuk bucketnya. Duduk di dalam rasanya gimana? Wah, duduk di dalam rasanya nyaman, bos. Waduh, ini berasa saya jadi bos di sini kalau duduk di sini. Terus armrestnya tadi, nah di sini di bagian sini itu nggak ada headrest lagi karena memang ya untuk 2 orang kenyamanan selalu lebih eksklusif, nggak bisa duduk untuk banyak-banyak kalau misalkan mau nyaman juga. Terus di bagian atas ini ada lampu baca, terang juga ya lampu bacanya. Terus di bagian bawah sini ada blower untuk AC-nya, nggak ada tempat charging, hanya ada blower. Nah, itu aja untuk bagian belakangnya. Di sini bisa buat naruh file. Bagian sebelah kiri kelihatan banget ya karena joknya nggak ditutup. Dan ini kalau kita lihat di bagian belakang ini joknya sporty ya. Kan biasanya kalau yang biasa aja tuh kayak gini nih, headrestnya dibikin bulat seolah-olah nggak integrated dengan joknya. Ini headrestnya seolah-olah integrated, tapi ini adjustable seperti yang ada di sini nih. Kita ke baris paling depan. Wah. Oh ya, sebelum kita masuk kita bahas trim pintunya dulu. Sama di sini soft juga, even buat driver. Di sini buat dudukin tangan sama material kulit dengan jahitan asli.
Bagian dalam sini power window, terus lock unlock door, lock unlock window, termasuk bagian spion. Ini handling buat atau handle buat nutup pintunya, black glossy, lalu kemudian warna silver, tempat buat naruh minuman, tempat buat naruh yang lainnya, biskuit atau apa gitu. Nah, joknya bos, dia udah pakai yang electric seat. Oh, 8 arah. Belakang high adjuster. Oh, depan. Oh, ada dong. Tuh, maju mundur. Wih, komplit banget. Lambar support. Waduh. Kurang apa lagi, bos? Ini sedan yang recommended buat kalian. Untuk harga kalian langsung tanyakan dengan menghubungi nomor kontak kita yang ada di layar atau di deskripsi atau di profile. Nah, di bagian sini ada leveling lampu, lalu kemudian kelihatan di bagian bawah 2 pedal, transmisinya otomatis. Tapi nggak usah khawatir, otomatis dia udah dilengkapi dengan pedal shifter, jadi bisa diakselerasi dengan rasa manual. Kita coba duduk di dalam. Waduh, saya nggak biasa naik sedan, dan duduk di dalam sedan itu bos, suatu kenikmatan yang berbeda kalau kita bandingkan sama mobil-mobil SUV. Dan ini posisi masih bisa tenggelam ini ke bawah. Posisi paling bawahnya kayak gini, saya mesti mendangak jauh banget untuk melihat ke bagian itunya, bagian kap mesinnya terlalu ke bawah. Dan ini kita naikin, cakep. Untuk setirnya pasti bisa diatur buat naik turun, maju mundur, jadi segimanapun postur kita itu tetap nyaman buat mengemudikan si Corolla Altis ini. Dan di sini tombol buat start dan stop engine-nya, sayangnya kunci masih di luar. Cerdas nih, biasanya kalau misalkan asal dekat sama kunci udah kebaca pada saat start stop, itu harusnya berbahaya. Nah, biasanya orang lupa buat masukin kuncinya lalu start mobilnya dan jalan, akhirnya kuncinya jatuh, bermasalah lah di jalan. Kita coba posisi ACC on. Wah, ini lebih kecil head unitnya kalau dibandingin sama Vios ya. Housingnya aja yang lebih besar. Terus di sini oke. Kita posisi ACC on, kita tutup dulu. Ini udah pakai digital semua ini. Takometernya, untuk speedometernya, kecuali untuk RPM dengan bahan bakar itu sepertinya masih analog, itu kelihatan. Wah, mantap tuh. Dan pada saat kita posisi ACC on, lampunya menyala di bagian depan. Dan ini di setirnya itu dibalut dengan kulit yang premium juga, tapi rasanya lebih enak menggenggam setirnya si Vios ya. Tapi sekali lagi ini Corolla Altis harusnya lebih mewah. Sini ada cruise controlnya juga, lalu kemudian ada buat max reverse-nya, lalu kemudian volume, voice command, ngangkat telepon, tutup telepon harusnya ada juga, dan buat yang lain-lainnya di sini komplit. Pedal shifter, kalau kalian ngerasa ini akselerasinya masih kurang, aktifkan pedal shifternya, maka kalian akan didorong secara cepat. Di sini nggak ada tempat buat naruh minuman ya, sini nggak ada. Nah, di bagian sebelah kiri pun nggak ada tempat buat naruh minuman, adanya di bagian tengah yang ada di dalam sini. Dan ini cup holdernya ada 2, dan ini lebih mewah kelihatannya untuk bagian konsol tengahnya sih Camry ini. Dan ini ada parking brake-nya dengan auto hold. Armrest-nya ini nggak yang bisa dimaju mundurkan, ini hanya bisa dibuka. Dan di bawah sini ada power outlet dan USB slot, cukup kecil ya, nggak bisa berbagi untuk kedua orang di sisi dudukan tangannya, ini hanya bisa buat satu orang aja. Di bagian sebelah kiri ya udahlah, berbagi tempat lah. Untuk yang bagian sebelah kiri nggak usah nyenderin tangan di bagian samping sini, cukup buat driver aja biar drivernya nyaman. Di bagian atas ini spion tengahnya dia yang frameless, dan pastinya ada sensor-sensor. Terus di sini sensor safety, maksudnya di sini lampu baca 2, sun visor, vanity mirror, juga dengan lampu pastinya sama seperti yang ada di bagian sebelah kiri. Ada lampunya di bagian atas itu kelihatan. Untuk head unitnya dia ada banyak pastinya aplikasinya, My Toyota, Notify, perintah suara, balik ke home, ada Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, volume, meningkat pengaturan aplikasi, koneksi dan seterusnya. Dan untuk di bagian cluster meternya tuh kelihatan. Not ready to drive, yes of course, because I'm already not driving in this
room because nanti nubruk. Oh, dual zone bos, untuk AC-nya bisa diatur kiri kanan harusnya. Front, belakang, depan bisa diatur. Di sini untuk power blowernya bisa diatur juga. On off AC-nya, lalu kemudian start stop engine dari bagian dalam. Nah, terus ini transmisinya otomatis. Ada mode sport lagi. Kalau misalkan kita mau pacu lebih kencang lagi di mobil, aktifkan mode sportnya. Nah, ini biasanya buat unlock si transmisinya pada saat kita parking paralel, tempat buat naruh handphone di bagian bawah. Dan ini soft touch tapi bukan kulit, di atas juga soft touch tapi bukan kulit, dan di situ kelihatan semacam kayak ada head up display. Tuh kelihatan di bagian situ tuh. Sayangnya di kamera nggak kelihatan ya, ada 0 km/h itu dipancarkan ke kaca. Jadi pada saat kita berakselerasi nggak perlu fokus kita ke bagian bawah sini tapi ke depan, biar lebih safety pada saat kita dalam perjalanan. Nah, itu bosnya yang bisa kita share kali ini tentang si Toyota Corolla Altis edisi terbaru ini. Kalau kalian butuh sedan tapi kalian nggak berasa cukup untuk Vios atau mobil yang sekelas dengan itu, kalian butuh yang lebih lux tapi terlalu lux kalau Honda Accord atau misalkan Toyota Camry, maka pilihan satu-satunya adalah si Toyota Corolla Altis edisi terbaru ini. Nah, itu yang bisa kita bagikan kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah, mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada update informasi otomotif yang seru, menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.